달라진다. 뭘 봐? 제발 달라지 마. 아, 진짜. 왜 눈은 또 왜 감아요? 잠깐만. 받았어요. 받았어. Film dimulai dengan diperlihatkannya kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah kedai, di mana salah seorang pria paruh baya dibunuh oleh Lee Jin Sang, seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Anak adopsi dari keluarga Lee Jin Ho, alhasil ia pun ditangkap. Beberapa tahun kemudian, kini Jin Ho telah tumbuh menjadi remaja dan sedang mengikuti kontes untuk menjadi penyanyi. Di sisi lain, Jin Sang yang menjadi mantan narapidana itu menghampiri gudang tempat ia berkumpul dengan teman-temannya. Di sana sudah ada detektif Choi Dong-pal yang ingin menangkapnya. Jadi Jin Sang ini menjadi buronan karena ia merupakan rekan Kim Yong-man, seorang penipu handal yang telah bunuh diri. Jin Sang berhasil kabur dari kejaran detektif Choi. Kemudian sekerumunan orang sedang memaki seorang pria yang merupakan instansi tempat Yongman bekerja. Mereka meminta uang mereka agar dikembalikan, termasuk detektif Choi yang datang ke sana untuk menghajar pria itu. Setelahnya di pemakaman Yongman, seorang mafia dan para anak buahnya menghadiri pemakaman itu untuk meminta hutang yang sudah dipinjam oleh Yongman. Jin Sang yang berada di sana mengatakan jika ia akan membayar semuanya kepada mafia itu dan menusuk perutnya dengan pisau untuk membuat mereka takut. Malam harinya Jin Sang mengambil semua uang sumbangan dari orang-orang atas meninggalnya Yongman. Detektif Choi yang mengetahui jika uang sumbangan telah dilarikan, maka ia membantu istri Yongman untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di kantor polisi, detektif Choi menangkap Gong Changbong, salah satu teman Jin Sang. Detektif Choi menanyakan soal Jin Sang. Awalnya Changbong tidak mau jujur, tapi setelah diancam, ia memberitahu detektif Choi semua yang ia ketahui. 달라진다. 뭘 봐? 제발 달라지 마. 진짜. 왜 눈은 또 왜 감아요? 잠깐만. 받았어요. 받았어. Keesokan harinya, Jin Ho berada di kelas dan guru memanggilnya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Dengan gaya jeniusnya, ia menjawab soal itu. Namun nggak benar. Setelah guru pergi, Jin Ho dihampiri oleh Choi Han-ju, perempuan cantik anak dari detektif Choi. Ia yang mendengar percakapan Jin Ho dengan guru mencoba untuk menenangkan Jin Ho dan berkata harus tetap semangat untuk cita-citanya. Setelah masuk kelas kembali, para siswa laki-laki mulai menggosip tentang kematian Yongman. Di sana juga mereka membicarakan Lee Jin Sang. Jin Ho yang mendengar itu sangat emosi dan melempar mereka dengan buku. Lalu yang menjadi sumber gosip itu adalah Ho Won. Karena kesal, Jin Ho menghantam Ho Won hingga menyebabkan bibirnya terluka. Sepulang sekolah, Jin Ho berjalan diikuti oleh Choi Han-ju. Jin Ho yang merasa jika Han-ju menyukainya lalu berkata untuk tidak mengikuti Jin Ho. Namun ternyata Han-ju tidak mengikuti Jin Ho. Kebetulan ia memang ingin berjalan ke arah yang sama dengan Jin Ho. Ho Won dan teman lainnya yang melihat kejadian itu lalu menggosip dan didengar oleh Jin Sang. Ia lalu menghukum mereka untuk ngedance di depannya dan mengakui jika ia adalah hianya Jin Ho. 근데 아재는 누군데? 진호 희하다. Kembali ke Jin Ho, seketika ia berhenti dari perjalanannya dan mengingat semua tentang ia dan Jin Sang saat kecil. Di mana Jin Sang kala itu berkata untuk menganggapnya mulai saat itu sebagai hianya atau lebih dikenal Hyongnim atau kakak. Dan Jin Sang mengawasinya dari kejauhan. Malam harinya Jin Sang melihat ayahnya mabuk dan dimarah oleh penjual buah karena ayahnya itu tiduran di area penjual. Sedangkan malam selanjutnya ia melihat sang ibu mencuci piring di toko hingga mengeluh kesakitan. Selanjutnya Jin Ho kembali ke audisi bernyanyi. Awalnya juri menyuruhnya untuk nge-rap, tapi juri malah tertawa menyaksikan itu dan menyuruhnya untuk ngedance. Dan tentu saja itu membuat semua juri kagum menyaksikannya dan memutuskan meloloskan Jin Ho ke babak selanjutnya. 오늘 합격이니까 다음에 랩 하나 준비해와. 감사합니다. Saat ia kembali ke rumah, ternyata rumahnya dikunci karena belum membayar uang sewa. Kemudian ia mendatangi Jin Sang di apartemennya dan membawanya keluar. Terjadilah keributan antara mereka. Jin Ho memukul Jin Sang, namun Jin Sang tidak memberi perlawanan. Dan Jin Ho juga mengatakan jika Jin Sang adalah pembunuh.
Keesokan harinya di Seoul, Jinho tertidur di depan rumah kakaknya yang bernama Lee Hye-jin yang tinggal bersama keluarga suaminya. Hye-jin yang buang sampah ke depan melihat Jinho dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Menyaksikan keluarga yang ribut itu dan sedikit julid juga tidak membiarkan Jinho berlama-lama di sana. Mereka juga menggosip Jinho yang tidak lulus dalam audisi. Secara terus-menerus mereka meremehkan Jinho. Di tempat lain terlihat Jin Sang sedang melakukan negosiasi dengan pihak apartemen, namun tiba-tiba saja detektif Choi dan rekannya datang ke sana dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Namun Jin Sang berhasil lolos. Sekembalinya ke rumah, Hanju memarahi ayahnya karena tahu ayahnya mengirim mata-mata untuk mengawasi Hanju. Lalu ayahnya memperingati Hanju untuk tidak dekat dengan Jinho. Ia memberikan foto Jin Sang yang menipu mereka itu dan Jinho adalah adik dari Jin Sang. Keesokan harinya, Jin Sang yang sedang berada di mobil mengingat perkataan nuna angkatnya yaitu Hye-jin. Karena Hye-jin memperingatkan Jin Sang untuk berhenti menjadi penipu dan kembali ke rumah untuk bisa berkumpul dan makan satu meja bersama keluarga. 오지 말라고! 밥 한 번 먹자는데 그게 우리한텐 아이가 어렵노? 살인자 출신에 Malam harinya, Jin Sang datang ke rumah Hye-jin untuk makan malam di sana. Semua orang menyambutnya dengan hangat dan menyuguhkan makanan untuknya. Tiba-tiba Jinho datang dan lagi-lagi mereka berakhir dengan pertengkaran. Dan Jinho memutuskan untuk tinggal di rumah Hye-jin yang ramai itu. Terlihat Hye-jin membersihkan rumah dan tidak ada yang membantunya sama sekali. Ia memang sudah seperti pembantu di sana. Keesokan harinya, Hye-jin membangunkan Jin Sang yang sedang tidur dan menyuruhnya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan Jinho yang senilai 600 won sebulan. Ia harus menjadi pengantar makanan setiap hari. Setelahnya Jinho bermain dengan anak Hye-jin sekaligus belajar nyanyi nge-rap. Jin Sang yang mendengar itu merasa rap yang dimainkan Jinho sangat buruk dan tiba-tiba ia mencoba bernyanyi rap dan ya itu sungguh mengagumkan. 에이요 진상 너 정말 잘생겼고 그리고 랩도 잘하고 습관처럼 널 떠올리고 와우 그게 바로 퍼펙트 그게 바로 인생의 진리지. Lalu ia mengintip ke arah Jin dan saat itu Hanju sedang menelponnya dan bertanya tentang Hyungnim Jinho. Jinho hanya mengatakan jika ia tidak memiliki Hyungnim dan Jin Sang yang berada di sana merasa sedikit tidak dianggap. Di sisi lain, Changbong sedang melancarkan aksinya untuk menipu seseorang. Namun aksinya digagalkan oleh Jin Sang yang datang dan membuat wanita tersebut pergi. Usut punya usut, ternyata Jin Sang ingin kalau adiknya diproduksikan oleh entertainment dan ia ingin mengandalkan Changbong. Namun Changbong malah menyuruhnya untuk membayar sebesar 290 juta won. Malam harinya, Jinho mengajak Hanju untuk berlatih bernyanyi di tempat karaoke. Namun karena kesal mendengar suara Jinho yang buruk, akhirnya Hanju mengajak Jinho ke suatu tempat. Di sana ia bernyanyi, namun nyanyiannya sangat buruk sehingga mereka semua menertawai Jinho. 맨날 후회싸며 글베이 같다고 그렇게 발락하다가 또 Malam harinya, Hanju menelpon Jinho dan berkata untuk datang besok jam 3 untuk latihan. Waktu pun berlalu, Jinho terus berlatih bersama tim rap itu hingga membuatnya mahir dalam nge-rap. Suatu hari, Jinho sedang menunggu Hanju. Kali ini, Hanju sangat terlihat cantik saat turun dari taksi dan itu membuat Jinho terpana. Di sisi lain, Dong-suk sedang membicarakan kerjasama dengan PD Jingo. Dan PD Jingo menawarkan untuk membantu agensi Dong-suk untuk tampil konser dan ditayangkan di televisi juga. Tapi Dong-suk harus membayar mahal untuk itu. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari audisi babak kedua bagi Jinho. Hye-jin membangunkan Jin Sang yang masih tidur dan menyuruhnya mengantar Jinho untuk audisi. Di saat Jinho sudah berlari menuju tempat audisi, datanglah Jin Sang menggunakan sepeda motor untuk mengejar Jinho. Yap, setibanya di sana, Jinho langsung melempar helm dan buru-buru masuk ke ruangan audisi. Setelahnya, ternyata Hanju sudah berada di tempat audisi. Kemudian audisi dimulai dan sampai pada giliran Jinho. Tiba-tiba suara Jinho menjadi batuk dan serak. Telinganya juga mendengung sehingga ia gagal dari audisi tersebut. Jin Sang yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia menghampiri Dong-suk yang sedang menelpon itu dan memintanya untuk mengaudisikan adiknya sekali lagi. Namun karena Jin Sang diabaikan oleh Dong-suk, ia lalu melempar HP Dong-suk dan terjadilah keributan di antara mereka.
Malam harinya ketika Jin Sang sampai di rumah, ia melihat Hyejin duduk di sofa menyaksikan suaminya yang tengah mabuk dan mendumel tidak jelas. Ia memarahi ibu dan adiknya yang memperlakukan Hyejin sebagai pembantu di sana. Ia juga mengusir ibunya dari sana. Mendengar itu, ibunya menangis karena anaknya itu membela Hyejin. Setelah itu, ayah suaminya keluar dan menyuruh Hyejin masuk untuk melihat anaknya di kamar. Saat beranjak masuk, suami Hyejin memegang tangan. Namun Hyejin langsung menepis itu dan mengatakan jangan menyentuh ia dengan tangan kotor. Seketika Jin Sang datang dan membela Hyejin yang dimarahi oleh ibu suaminya. Jin Sang mengatakan semuanya jika suami Hyejin telah berselingkuh. Lalu Jin Sang menarik Hyejin dari sana. Untuk menenangkan hatinya, Hyejin makan mie dan tidur bersama kedua adiknya. Di sini Jin Sang teringat dengan masa kecilnya yang mendorong Jin Ho yang mengatakan ia sebagai pembunuh hingga menyebabkan telinganya terbentur dan berdarah. 이 아이 못 끊었나? 미안하고 고맙고 사랑한다. 근데 뭐가 미안한데? Keesokan harinya Jin Sang terbangun dan melihat Jin Ho sudah ada di pelukannya. Saat Jin Ho terbangun, ia buru-buru pergi dari pelukan itu dan beranjak naik ke atas kasurnya Hyejin. Kemudian Jin Sang membangunkan Hyejin dan membawanya untuk berbelanja pakaian dan mendandaninya dengan cantik. Ia juga mempersiapkan dinner untuk Hyejin dan suaminya. Malam harinya saat Hyejin datang ke restoran, ia tampak cantik sekali. Suaminya pun pangling melihatnya. Ya, kadang suami itu bukan mau selingkuh, cuma ia juga bosan melihat istrinya yang kumal dan tak terawat. Jin Sang melihat mereka dari kejauhan dan itu membuatnya lega. Di tempat lain, Gamin memarahi Dong-suk karena ia telah membuat kerjasama yang mengakibatkan jutaan won habis untuk itu. Namun Dong-suk berkata bahwa sudah 6 tahun berjalannya agensi, namun agensi mereka tidak memiliki perkembangan. Tidak masalah untuk uang sebanyak itu dihabiskan, asalkan penyanyi yang mereka besarkan bisa mengadakan konser besar-besaran dan masuk televisi. Ketika Dong-suk bingung karena personil kekurangan anggota, akhirnya Ginam merekomendasikan Jin Ho untuk masuk grup itu. Jin Ho yang menyaksikan dance mereka sangat kaku lalu mengajarkan mereka dance dengan ritmik yang bagus. Setiap hari mereka berlatih untuk konser itu. 안녕하세요. 저희는 OHDK 로드 킹이에요. Siang itu saat Hanju menemani Jin Ho berlatih, tiba-tiba ayah Hanju datang untuk mengacau dan memberitahu semua orang jika kakak Jin Ho adalah pembunuh. Itu membuat semua orang terdiam dan Hanju marah kepada ayahnya karena akan menghancurkan usaha yang Jin Ho lakukan selama ini. Lanjut, Jin Ho menghampiri Jin Sang di kedai dan langsung menghantamnya karena kesal. Ia menyalahkan Jin Sang atas semua yang terjadi. Kemudian di kantor agensi, seorang PD dari stasiun televisi baru datang. Ia yang akan menggantikan PD Jin-go karena ia telah dikeluarkan dari stasiun televisi dan sekarang digantikan oleh PD baru. Ia juga berkata siapapun yang memberikan uang untuk Jin-go itu hanyalah sebuah penipuan. Seketika Dong-suk takut mendengar itu karena ia telah memberikan kepada Jin-go. Para personel band merasa kecewa karena jika PD-nya ditangkap otomatis mereka tidak jadi konser. Keesokan harinya, Jin Ho mengajak Jin Sang bertemu untuk meminta bantuan. Namun diketahui oleh detektif Dong Pal dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Jin Ho mencoba menghalangi detektif untuk melindungi Jin Sang. Aksi kejar-kejaran itu membuat detektif ditabrak mobil, tapi untungnya diselamatkan oleh Jin Sang dan hanya luka ringan. 아이 확 죽어버리지 왜 살았대? 이참에 보험금 좀 타게 죽어버리지. Keesokan harinya Jin Sang menghampiri Chong Dong untuk meminta bantuan menangkap PD Jin-go yang membawa kabur uang agensi tersebut. Mereka menyelidiki semua tentang Jin-go hingga mengikutinya juga untuk mendapatkan informasi tentangnya. Dari suka uang, suka mabuk, dan suka bermain wanita. Akhirnya mereka melancarkan aksinya untuk berpura-pura ikut berinvestasi dengan dibantu oleh rekan yang lainnya. Mereka berhasil mendapatkan kartu apartemen Jin-go. Lalu Jin Sang menelpon Jin Ho dan memberitahu jika ia akan menangkap Jin-go. Namun kemungkinan uangnya tidak akan bisa kembali. Lalu bagi Jin Ho tidak ada gunanya hanya tertangkap saja karena uangnya tidak bisa kembali dan mereka juga tidak akan bisa untuk konser. Keesokan harinya mereka memulai aksinya di mana Chong Dong bertugas untuk mengambil semua uang yang ada di apartemen Jin-go, sedangkan Jin Sang bertugas untuk menelpon polisi. Dan saat sudah berhasil dan Jin-go sudah tertangkap, Jin Sang bertanya kepada Chong Dong di mana letak semua uangnya. Ia hanya berkata jika ia tidak dapat menemukan semua uangnya yang ternyata ia sudah membawa uang itu terbang bersamanya. Ia hanya meninggalkan koper yang memakai kode untuk Jin Sang.
Malam harinya, detektif Choi menemui Jin Sang di taman dan menendangnya seketika dari belakang dan berkata akan menangkap Jin Sang atas dugaan pembunuhan Kim Yong Nam. Di sisi lain, saat di rumah Ye Jin, mereka sedang mengadakan suatu acara. Ibu dan ayah Jin Ho juga datang. Saat Jin Ho sampai ke rumah, ibunya langsung memeluk Jin Ho. Dan Jin Ho curhat kepada ibunya, ia sekarang tidak dapat mengejar mimpinya lagi. Han Ju juga ikut bersama Jin Ho ke sana dan memperkenalkan diri. Detektif Choi yang menangkap Jin Sang kemudian berniat membawa Jin Sang ke kantor polisi. Lalu sebelum itu, Jin Sang meminta permohonan terakhir untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Yap, rekan polisi lainnya menelpon detektif dan menyatakan jika Jin Sang tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan, ia hanya terlihat di CCTV. Yong Man sendirilah yang melakukan bunuh diri. Lanjut, detektif menuruti permintaan Jin Sang serta ikut juga bersamanya ke rumah Ye Jin. Sesampainya di sana, Jin Sang menyapa semuanya. Jin Ho yang melihatnya seperti tertanam kebencian yang amat mendalam. Han Ju kaget ayahnya ikut bersama Jin Sang. Ayah Jin Ho yang sedang mabuk mengatakan kepada Jin Sang bahwa ia tetap tidak berhenti menjadi jahat, tetap menjadi penipu dan memperingati Jin Sang untuk berhenti. Ye Jin yang mendengar itu mengajak ayahnya berbicara berdua. Disinilah terungkap bahwa yang membunuh orang yang ada di toko saat Jin Sang masih kecil itu adalah ayahnya. Mereka melimpahkan semua kesalahan kepada Jin Sang dan memberikan barang bukti pembunuhan kepada Jin Sang agar ialah yang dinyatakan sebagai pembunuh. Ye Jin memarahi ayahnya karena selama ini mereka telah mengucilkan Jin Sang yang sebenarnya menyelamatkan keluarga itu. 말도 하지 마이소. 와? 다 아버지 때문에. 아버지가 평생 진작에 얼굴 못 볼지도 모른. Kembali ke Jin Sang, ia membisikkan kalimat yang mengatakan jika ia akan melakukan dan berjuang untuk Jin Ho agar bisa tetap mengadakan konser. Lalu Jin Sang pun pergi bersama detektif. Ia siap diborgol dan menyerahkan dirinya sekarang. Begitu kuat cinta Jin Sang kepada keluarganya. Saat di pendakian, ia melarikan diri dari mobil detektif. Namun detektif tidak lagi mengejarnya karena ia tahu Jin Sang tidak bersalah. Keesokan harinya saat di kantor agensi, semua orang mengemasi barang-barang. Tapi tiba-tiba ada paket yang datang ke kantor. Ternyata isinya adalah kunci kantor dan kunci mobil. Ya, itu dari Jin Sang. Ia memberikan semuanya untuk kesuksesan adiknya. Sesampainya di depan kantor baru, Dong Suk memuji Hyung Jin Ho itu di depannya Jin Ho. Jin Ho hanya bisa terdiam. Lanjut, Jin Sang pergi ke kedai istrinya Yong Nam dan memberikan sejumlah uang kepada anak-anak Yong Nam karena ibunya sedang pergi dan mengatakan jika itu adalah wasiat ayah mereka. Malam harinya, malam yang ditunggu-tunggu karena band Road King. Akhirnya mereka bisa melakukan konser atas bantuan Jin Sang. Malam itu Jin Sang menelpon Jin Ho dan berada di depannya membawa permen lollipop yang besar. Seketika Jin Ho mengingat kenangan masa lalu mereka yang sangat akur dulunya. Saat Jin Sang memberikan lollipop, Jin Ho akan memanggilnya Hia. Dan band itu melakukan konser yang keren dengan suara teriakan penonton yang heboh. Keesokan harinya di rumah Ye Jin, kini mereka melakukan tugas rumah secara bersamaan. Dan di sini anak Ye Jin berhasil membuka koper itu dan berisi uang 12 juta won lebih yang dijadikan anaknya kertas gambar dan dipajang di dinding rumah mereka. Yap, sampai di situ film pun tamat. Sebuah film dengan judul Hia merupakan film asal Korea Selatan di tahun 2016 yang bergenre drama keluarga. Film Hia disutradarai oleh Kim Ji Yeon dan film Hia dibintangi oleh An Bo Hyun sebagai Lee Jin Sang, Park Chul Min sebagai Choi Dong Pal, Hoya sebagai Lee Jin Ho, Kang Sung Mi sebagai Lee Hye Jin. Pesan moral dari film ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi seseorang atas dasar masa lalunya. Tentu saja semua orang punya masa lalu, tapi bagaimana ia ingin berubah kita harus menghargai itu. Kemudian jadilah orang yang tidak pantang menyerah untuk membahagiakan keluarga dan meraih cita-cita. Han Bo Hyun merupakan aktor yang memulai debut filmnya di film Hia ini. Han Bo Hyun lebih banyak bermain di drama series, sementara Hoya merupakan personil dari boyband Infinite dan film Hia merupakan debut pertamanya di layar lebar sebagai aktor. Film ini dialognya memakai satori atau sering disebut aksen. Konflik dari film ini yaitu keluarga yang berat. Namun akhirnya semua bisa terselesaikan dengan baik di akhir cerita. Nah, bagi kalian yang senang dengan film seperti ini, boleh banget stop untuk ditonton secara lengkapnya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Hia 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.